Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang terkasih. Senang bisa bertemu lagi. Kali ini saya mau membagikan tutorial penggunaan Microsoft Office PowerPoint dan juga Microsoft Office Excel. Kedua materi itu sudah kita bahas waktu pelatihan di SD Natawulu Rotat. Tapi saya sudah berjanji waktu itu untuk memberikan materi dan mohon maaf karena baru hari ini saya bisa mengirim file video tutorial untuk Bapak Ibu sekalian. Saya berharap dengan video tutorial ini bisa membantu Bapak Ibu meningkatkan kreativitas untuk memberikan materi untuk peserta didiknya untuk lebih baik ke depannya. Oke, saya akan mengirimkan dua video. Video yang pertama adalah tutorial penggunaan Microsoft Excel untuk membuat presensi atau rekap presensi otomatis dan perhitungan nilai siswa. Sedangkan video yang kedua nanti adalah bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Baik Bapak Ibu, untuk video yang pertama yaitu penggunaan Microsoft Excel untuk presensi otomatis dan perhitungan nilai siswa. Yang pertama kita mulai dengan membuka atau menjalankan aplikasi Microsoft Excel. Tinggal klik. Tapi bagi yang Bapak Ibu di laptopnya, di desktopnya terutama tidak atau belum dibuatkan shortcut Excel-nya seperti ini, maka Bapak Ibu bisa menjalankan Excel atau memanggil Excel melalui kotak search yang ada di status bar di bawah ini. Ini status bar dan ini kotak search fungsinya untuk mencari aplikasi-aplikasi di laptop Bapak Ibu untuk ditampilkan. Oke, jadi cara yang pertama tadi Bapak Ibu lihat, kalau di desktop ini sudah ada Excel-nya, Bapak Ibu tinggal double klik saja untuk menampilkan Excel seperti ini. Tetapi bagi yang di desktopnya tidak ada aplikasi Excel atau belum ada shortcut aplikasi Excel, Bapak Ibu bisa memanggilnya melalui kotak search di sini. Jadi Bapak Ibu bisa ketikkan Excel. Nah, maka akan muncul aplikasi Excel. Di sini saya menggunakan Excel versi 2013. Saya harap Bapak Ibu yang kemarin Office-nya di-upgrade dari 2007 atau 2010 ke 2013 bisa memanfaatkan atau bisa menggunakan aplikasi yang sama untuk membuat presensi siswa dan perhitungan nilai siswa. Oke, ini saya klik di sini bisa, di sini juga bisa. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Yang ada di bagian kiri ini di bawah tulisan Excel, ini adalah recent file, itu file-file yang pernah kita buat sebelumnya dan tersimpan di mana. Misalnya di sini ada nilai kosakata kelas B bahasa Inggris, tersimpannya di F bahasa Inggris, folder bahasa Inggris dan seterusnya. Ini file-file yang pernah kita buat atau kita buka sebelumnya. Sedangkan di sini ini adalah bagian workbook. Jadi workbook itu sebutan untuk lembar kerja Excel. Nah, untuk membuat file baru atau untuk membuat workbook yang baru, kita pilih yang di blank workbook. Oke, sekali klik, maka dia akan tampil. Ini adalah tampilan utama atau lembar kerja dari Microsoft Excel. Hampir sama dengan tampilan untuk aplikasi Office yang lain seperti Word, PowerPoint. Nah, kita lihat di bagian atas ini adalah deretan barisan menu. Ini yang disebut dengan menu bar. Dia ada menu-menu standar di sini, ada menu file, menu home, menu insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Nah, di bagian bawah ini, di dalam menu home, ada sub-sub menu. Begitupun dengan di dalam menu insert ada sub menu. Di bawah menu page layout juga ada sub-sub menunya. Begitu dengan menu-menu yang lainnya. Sedangkan di bagian atas ini adalah deretan shortcut. Oke, kita bisa menambahkan shortcut misalnya
Ini yang ada nih untuk simpan atau Ctrl S, atau bisa langsung menekan simbol disket yang ada di sini. Atau bisa juga klik di panah ini untuk melihat lebih banyak lagi shortcut yang ingin kita tampilkan di atas ini. Kalau tidak dirasa perlu, tidak usah ya Bapak Ibu. Oke. Kita ini tampilannya jadi Excel itu terdiri dari, dia sudah dalam bentuk tabel. Maaf, Excel itu tampilannya sudah dalam bentuk tabel. Terdiri dari kolom. Nah, ini adalah kolom dari atas ke bawah atau vertikal. Ini adalah kolom. Sedangkan yang 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah baris. Jadi Excel, lembar kerja Excel atau workbook itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, kalau saya mengetikkan A di sini, A ini berada pada kolom A dan baris 1. Atau dengan kata lain bisa disebut A berada di sel A1. Jadi pertemuan baris dan kolom disebut dengan sel. Oke. Dalam satu workbook, jadi dalam satu lembar kerja, dalam satu halaman ini, kita bisa membuat lebih dari satu sheet. Jadi ini sheet, perhatikan sheet di Excel, ada sheet 1, bisa menambahkan lagi sheet yang lain dengan cara mengklik tanda tambah di sebelahnya. Oke, jadi sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Sheet ini juga bisa kita ganti namanya sesuai dengan nama file yang ingin kita simpan atau file yang kita buat. Misalnya sheet 1 ini isinya adalah rekap absensi bulan November 2023. Berarti sheet 1 ini kita ganti dengan nama rekapan absensi November 2023. Nah, caranya bagaimana? Klik kanan, terus rename. Ganti dengan rekapan absensi bulan November, singkat saja, November 2023. Enter. Nah, jadi sheet 1 tadi sudah kita ganti dengan nama rekapan absensi November 2023. Berarti isi dari sheet 1 ini hanya rekapan absensi November 2023. Nah, kalau sheet 2 misalnya untuk rekapan absensi Desember, kita bisa ganti dengan cara yang sama seperti kita mengganti sheet 1 tadi. Oke, baik Bapak Mama, ini adalah tampilan utama dari Excel atau yang kita sebut dengan workbook. Kalau di Word itu namanya dokumen, new document, sedangkan kalau di Excel itu new workbook. Kalau di PowerPoint itu namanya new slide. Jadi berbeda-beda namanya. Baik, kita lanjut dengan bagaimana membuat presensi otomatis di Excel ini. Nah, anggap saja bahwa Excel ini sama seperti buku presensi yang Bapak Ibu beli di toko. Kalau di toko itu kan sudah ada garis, sudah ada kolom. Bapak Ibu sudah ada isian-isiannya, sudah ada header-headernya atau judul-judul kolomnya. Nah, tapi kadang Bapak Ibu beli buku kosongan terus baru Bapak Ibu garis sendiri. Garis bentuk barisnya, garis bentuk kolomnya, dan itu tuh merepotkan. Sehingga Bapak Ibu kalau di Excel kita cukup buat satu kali, untuk berikut-berikutnya kita tinggal copy atau kita bisa gunakan file yang sama. Tinggal ganti bulannya dan yang kita perlukan seperti tanggal-tanggal merahnya. Seperti itu. Nah, yang pertama kita masukkan dulu nomor. Jadi nomor ini dia berada di sel A1. Nomor ini nanti fungsinya untuk kita letakkan nomor urut. Bukan NIS ya Bapak Ibu, nomor urut siswa. Di sel B1 kita ketikkan NIS atau nomor induk siswa. Oke, karena ini presensi siswa maka NIS itu perlu. Yang berikut adalah nama siswa. Nama siswa. Oke, nama siswa. Yang berikutnya pakai tab saja Bapak Ibu.
Kalau tidak pakai tab, pakai mouse seperti biasa. Bapak Ibu jangan bingung dengan, aduh ini nih namanya, nama siswa nih kenapa dia sampai di kolom D. Tidak masalah Bapak Ibu, nanti kita bisa atur lebar kolom sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jangan Bapak Mama sudah ketik di kolom C nama siswa, karena nama siswanya masuk sampai di kolom D, terus ketik yang berikutnya langsung di kolom E. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi lanjut ketik ke kolom D seperti biasa. Nanti kita bisa atur lebar kolom sesuai dengan keinginan. Nah, di kolom D ini kita ketikkan rekapan absensi. Rekapan absensi November 2023. Oke. Nah, sekarang di bawah baris rekapan absensi November 2023, kita mau isi dengan tanggal. Jadi bulan November 2023 berdasarkan kalender itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Berarti di bawah sini kita mau inputkan tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, Bapak Mama masih ingat ya bagaimana cara menginput angka berurutan untuk baris maupun untuk kolom yang mudah. Oke, kalau lupa kita ulang lagi sama-sama. Ketik 1 dulu di sini. Ketik 1. Terus ketik 1 ke menu home, terus ke fill, terus ke series. Nah, ini dia. Di series in-nya, kalau kita mau mencetak angka berurut pada baris, maka kita pilih series in-nya rows. Kalau kita mau mencetak angka berurut di kolom, maka kita pilih series in-nya kolom. Tipenya linear. Tetap seperti ini. Terus step value. Step value itu maksudnya tanggal awalnya tanggal berapa? Nah, bulan November tanggal awalnya adalah tanggal 1. Maka kita isi step value-nya dengan 1. Stop value-nya bulan November itu berakhir di tanggal 30. Maka stop value-nya adalah 30. Oke, jadi rows untuk mencetak angka berurut pada baris, sedangkan kolom untuk mencetak angka berurut pada kolom. Lalu klik OK. Nah, akan muncul angka 1, 2, dan seterusnya sampai ke 30 Bapak Ibu ya, sampai ke 30. Sekarang karena ini kolomnya terlalu melebar kemana-mana, mari kita mengatur supaya cantik dan rapi. Caranya kita blok dulu Bapak Ibu. Klik di ini yang mulai dari angka 1 ini, tekan. Nah, klik di sini saja, klik, tekan, tahan mouse-nya, jangan dilepas, geser sampai angka 30. Setelah itu kita kembali ke menu home, terus ke menu format, terus ke kolom width. Nah, kolom width itu fungsinya untuk mengatur lebar kolom. Lebar kolom. Nah, defaultnya adalah 8,43 Bapak Mama. Karena ini terlalu besar, maka kita sesuaikan. Kita kasih 3 misalnya. Kasih 3 lalu klik OK. Tara! Cantik toh? Sudah. Hal yang sama pun kita buat untuk membuat nomor urut di sini, di kolom nomor urut siswa. Kita taruh dulu 1. Oke, 1. Setelah itu kita ke menu home, 1 ke menu home, terus ke fill, ke series. Nah, karena ini mau mencetak angka berurut untuk kolom, maka series in-nya kita pilih kolom. Tetap tipenya linear. Step value-nya misalnya nomor urut ini mulai dari 1, maka kita ketik 1. Stop value-nya seberapa banyak jumlah siswa yang ada di kelasnya Bapak Ibu. Misalnya ada 35 siswa, maka kita ketik 35 lalu klik OK. Tara! Nah, dia akan mencetak angka otomatis 1 sampai 35. Oke, Bapak Ibu. Kita sudah selesai membuat nomor, kolomnis, nama siswa, rekapan absensi. Oke. Mungkin kita bisa tambahkan kolom jenis kelamin Bapak Ibu, mohon maaf saya lupa. Jadi setelah nama siswa itu kan harusnya kolom jenis kelamin. Nah, bagaimana cara menyisipkan kolom baru antara kolom C dan kolom D? Gampang Bapak Ibu caranya. Oke.
Di sini kita klik di D, klik di kolom D. Kita mau menambahkan kolom jenis kelamin setelah kolom nama siswa. Berarti kita klik di kolom D yang rekapan absensi itu, baru kita pilih insert. Insert. Ini dia. Dia sudah jadi kolom baru. Jadi setelah nama siswa ada kolom baru antara nama siswa dan rekapan. Kita kasih di sini jenis kelamin. Kalau misalnya tulisan jenis kelamin terlalu panjang, kita ketik saja singkatannya JK. Oke, sudah Bapak Ibu ya? Sudah jadi kolom NIS, kolom nama, nomor, jenis kelamin dan rekapan absensi November. Yang berikut. Nah, karena bulan November ini kan pasti ada hari tidak efektif. Hari tidak efektif itu hari tanggal merah, atau hari Minggu, atau hari-hari libur nasional yang tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Itu yang disebut dengan hari tidak efektif. Nah, hari-hari yang tidak efektif itu kita hapus supaya tidak mempengaruhi presensi siswa. Bulan November itu hari tidak efektifnya kalau tidak salah itu hanya hari Minggu. Yakni di tanggal 5, terus di tanggal 12, di tanggal 19, dan di tanggal 26. Nah, tanggal-tanggal itu kita hilangkan dari tampilan ini. Jadi caranya adalah klik di kolom tanggal 5 ini, terus ke menu home, ke menu delete di sini, delete cell. Tanggal 12 juga kita buat yang sama. Klik di kolom tanggal 12, ke menu home, terus ke menu delete cell. Tanggal 19 atau tanggal berapa ya? 5 tambah 7, 12, 19. Oke, di tanggal 19 kita juga sama, delete home, delete cell. Dan di tanggal 26 kita juga klik yang sama, home, delete cell. Sudah, jadi yang tersisa di sini hanya hari efektifnya saja. Nah, kita bisa kasih di sini taruh hari efektif. Hari efektif itu berapa hari efektifnya? Oke? Sudah? Sekarang yang berikut di sebelah sini tuh kita mau taruh keterangan. Keterangan itu isinya nanti tuh siswa ini hadir, atau dia izin, atau dia sakit, atau dia alpa. Sini kita taruh keterangan. Keterangan, di bawah kolom keterangan atau di bawah baris keterangan kita isi dengan hadir. Bisa singkat saja Bapak Ibu, bisa H saja, tidak harus diketik lengkap. Tapi di sini biar saya ketik lengkap saja. Izin, sakit, dan alpa. Hadir, izin, sakit, alpa. Oke, sudah hadir, izin, sakit, alpa. Sekarang kita atur lagi lebar kolom dari kolom hadir, izin, sakit, alpa. Cara yang sama kita blok di sini. Kita blok habis, kita ke home, terus kita ke menu format, ke kolom width. Kita kasih 4. Lalu klik OK. Nah, sudah cantik dia. Sekarang kita mengatur. Kita merapikan kita punya tabel. Kalau sudah jadi seperti ini kita rapikan. Supaya dia kelihatan cantik. Mulai dari kolom nomor. Kita blok, karena ini kan ada 2 baris. Ada baris di atas, di bawahnya ada baris kosong. NIS juga sama, nama juga sama, jenis kelamin juga sama. Rekapan absensi juga dia hanya 1 kolom, padahal dia harusnya berada di tengah-tengah antara kolom 1 sampai kolom 30. Hari efektif juga harusnya
Dia tidak hanya ada di baris atas tapi di tengah-tengah kedua baris ini. Keterangan juga sama, harusnya dia berada di tengah antara hadir sampai dengan alpha. Gitu. Ini karena terlalu kecil saya atur lagi dulu, kasih 5 saja. 5. Tara, cantik. Sudah. Yang berikut, mari kita atur supaya cantik. Mulai dari kolom nomor. Kita blok kolom nomor, terus di sini masih menu home, terus di sini ada merge and center. Kita klik di panah kecilnya di sebelah ini, pilih merge and center. Nah, jadi, tapi malah dia ke bawah. Nah, kita aturnya di sini di tab alignment. Kita ganti yang di middle align. Nah, bagus, sudah jadi di middle align. Niche juga kita buat yang sama. Klik, tahan, blok, lepas. Terus ke menu merge and center. Terus ke middle align. Nama siswa juga sama, blok, terus ke merge and center, middle align. Jenis kelamin juga sama, jika merge and center, middle align. Nah, sekarang ini kan tadi kolom. Sekarang ke baris. Kita blok ya. Taruh kursor di sini, klik satu kali, tekan tahan, lepas. Merge and center. Sudah. Seperti ini. Hari efektif kita blok, merge and center, middle align. Terus keterangan kita blok, merge and center. Oh, ini keterangan kurang N ya, keterangan sudah hadir, izin, sakit, dan alpha. Nah, untuk yang seperti ini, yang nama siswa kok kolomnya terlalu kecil ya, bisa kita perbesar kolomnya. Nah, bisa kita perbesar. Tapi kalau misalnya, aduh iya ya, nama siswa ini kan panjang tuh namanya, kita perbesar saja. Tapi jenis kelamin, oh kita kasih kecil saja karena kan hanya untuk muat keterangan pria wanita. Hari efektif, ini kan hanya untuk tahu hari efektif dalam 1 bulan itu berapa hari. Jadi kolomnya juga tidak terlalu besar. Nah, supaya tulisan hari efektif tidak terpotong seperti ini Bapak Ibu klik, terus pilih wrap text. Nah, ini dia wrap text. Jangan lupa ya, wrap text. Oke, kelihatannya sudah mulai cantik. Kita punya lembar kerja. Kita punya buku presensi, sudah cantik. Sekarang kita mau buat bordernya, memperjelas garis-garis pinggir yang membatasi baris dan kolom di kita punya lembar kerja. Caranya mudah Bapak Ibu. Klik di kolom nomor ini, klik di situ, terus Ctrl A. Tekan Ctrl A. Nah, dia hanya akan terblok di kita punya yang kita buat tadi, sampai nomor urut berapa, dan di kolom terakhir hanya sampai di alpha. Itu dia. Jadi caranya sekali lagi, klik di nomor, terus Ctrl A. Kalau Ctrl A itu berarti tekan di keyboard. Sudah. Kita atur supaya kita mau memberi garis-garis pinggir dari baris dan kolom ini. Nah, berarti kalau garis pinggir itu di border aturnya. Klik di home, terus ke sini, dekat icon B, I, U ini ada border. Pilih di sini. Kita pilih yang all border saja. Klik all border. Nah, ini dia. Sudah kelihatan jadi jauh lebih cantik. Oke. Sudah. Langkah berikutnya kita memasukkan, oke, kalau nama biasa kita masukkan NIS. NIS kalau misalnya NIS-nya biasa nih 2, 3, 4. Oke, itu bisa. Tapi kadang kalau NIS-nya di depannya harus mulai dengan 0, misalnya 0, 2, 3, 4, saat klik, nolnya kenapa hilang ya? Nah, supaya nolnya tetap ada Bapak Mama, kita pakai petik atas dulu. Petik atas dulu, nah, koma atas ini, baru kasih 0 di depan. Nah, nolnya sudah tidak hilang lagi Bapak Ibu. Nolnya sudah ada, begitupun hal yang sama kalau 0 di bagian depan,
kita pakai tanda petik atas dulu, baru ketik 0. Seperti itu. Nama di sini saya tidak usah masukkan karena ini saya rasa hal yang mudah. Yang berikut jenis kelamin. Nah, waktu di pelatihan kemarin di SD Natawulu itu saya menjelaskan bahwa penting sekali untuk membuat data jenis kelamin ini konsisten. Saat kita panggil untuk nanti buat laporan atau misalnya untuk menghitung berapa jumlah pria di kelas itu atau berapa jumlah wanita di kelas itu, data jenis kelamin itu konsisten. Nah, supaya data jenis kelamin konsisten, di sini kita juga menggunakan menu data validasi. Nah, sebelumnya pasti Bapak Ibu bertanya, kenapa harus konsisten? Saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu. Misalnya, Ibu guru A, dia mengajar pendidikan agama Katolik untuk kelas 2B. Misalnya, dia mengajar. Terus saat presensi dia pilih, dia tulis di sini, P, jenis kelamin misalnya, nama siswa di sini Anton. Anton, terus JK-nya P. Ini. Si ibu guru yang tadi dia isi P. Oh, P ini di tanggal 1 November, dia alpha, seperti itu, dia alpha, ketik alpha. Terus, karena si ibu guru ini sakit, masuklah Bapak Ibu guru pengganti untuk absen di tanggal 2. Jadi tanggal 2 ini ceritanya ibu guru tadi itu sakit, masuklah si Bapak guru. Nah, Bapak guru ini nanti dia input, oh ini namanya siswa ini misalnya si Anton. Oh, Anton ini kenapa jenis kelaminnya P ini? P ini perempuan atau pria ya? Nah, dengan segala macam kebaikan hati dari Bapak guru ini dia mengganti. Bukan lagi P, tapi dia tulislah pria. Nah, pria. Oh, pria hari tanggal 2 itu dia hadir. Hadir, H. Nah, berarti sudah tidak ada atau sudah terjadi inkonsistensi data jenis kelamin. Si ibu guru mengisinya dengan P, si bapak guru yang menggantikan ibu guru mengisinya dengan pria. Apa akibatnya kalau tidak konsisten seperti ini? Saat kita mau menampilkan berapa jumlah siswa pria dan berapa jumlah siswi wanita, sistem Excel ini dia tidak akan mengenali mana yang siapa itu pria, siapa itu P. Dia hanya tahu karena fungsi yang kita masukkan itu hanya apa yang kita identifikasikan sebelumnya, deklarasikan sebelumnya. Misalnya, pria saya mau ketik dia sebagai pria, seterusnya. Wanita saya mau inputkan dia wanita dan seterusnya. Atau pria saya mau masukkan dia dengan variabel P dan seterusnya. Wanita saya mau masukkan dia dengan variabel P dan seterusnya. Tapi kalau dalam perjalanan ada terjadi kombinasi data, ada yang isi pria, ada yang isi P, oh itu berarti tidak konsisten datanya. Kalau tidak konsisten, sistem Excel juga nanti kesulitan menampilkan. Nanti ke belakangnya akan kita lihat bagaimana yang dimaksudkan dengan inkonsistensi data. Begitu. Jadi untuk menghindari data yang inkonsisten seperti itu, maka kita menggunakan data validation yang ada di Microsoft Excel. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Mari kita coba. Kita hapus dulu tulisan pria ini. Hapus dulu juga yang di A dan hapus dulu yang di ini A dan H. Kita mulai dari kolom JK, jenis kelamin. Kita pilih data, terus kita pilih data validation. Kita pilih lagi ini data validation ini. Terus di tab setting, tab input message, tab error alert. Kita pilihlah tab setting di sini. Di validation kriteria, any value ini kita pilih yang list. Kita pilih yang list. Terus source-nya, jadi source-nya bisa langsung kita ketikkan di sini atau bisa langsung kita buat ulang sheet atau kita buat di tempat lain di dalam file yang sama. Cara yang pertama, kita buat langsung ketikkan di sini source-nya. Jadi misalnya pria, saya deklarasikan dia sebagai P. Sebagai P, jadi saya ketikkan P.
Nah, diikuti dengan titik koma. Terus berikutnya untuk jenis kelamin wanita, saya ketikkan dia hanya sebagai W. Jadi pria dan wanita hanya dikenali P sebagai pria, W sebagai wanita. Tidak ada lagi selain itu. Itu yang namanya konsistensi data. Kalau sudah kita klik OK. Maka tadi yang dia bentuknya teks biasa, di sini dia akan berubah menjadi list box. Nah, list box ini berarti kita hanya diberi kesempatan untuk memilih apa yang sudah ada di dalam daftar ini. Nah, tadi kan kita daftarnya P untuk pria, W untuk wanita. Kita tinggal klik, maka nah ini berarti ada kesalahan. P, W. Ada kesalahan pengetikan sehingga dia muncul dua-dua seperti ini. Kita bisa mengeditnya. Cara editnya adalah hapus dulu yang ada. Klik dulu, terus ke data validation. Data validation, clear all. Oke. Nah, clear all di sini, dia hilang, kita hapus. Nah, sudah. Kita perbaiki, karena tadi kita salah. Jadi, ini salah, kita coba lagi. Data validation, ke data validation lagi, ke list, terus di sini Miss P lagi. Coba kita coba dengan koma. Koma terus W. Oke. Kita coba oke. Dia berubah tapi di listnya oke. Di listnya jadi P, W. Jadi ada laptop yang pakai titik koma, ada yang hanya pakai koma. Itu yang mesti diperhatikan. Ini cara pertama. Cara pertama kita menginput source-nya langsung di sini. Kita menginput source langsung di sini. Cara yang kedua, kita bisa meletakkan source itu di sekitar kita punya area kerja. Kita contohkan. Ini saya hapus dulu ya. Anggap Bapak Mama sudah mengerti. Jadi yang tadi itu yang perlu kita perhatikan, source-nya langsung ketik di sini. Tapi perhatikan dengan dia punya operator di tengah tanda ini. Apakah dia hanya perlu koma saja atau titik koma. Jadi Bapak Mama coba. Kalau di laptopnya Bapak Mama itu bisanya titik koma, berarti di sini ketik titik koma. Kalau bisanya koma, ketik koma. Kalaupun titik koma tidak bisa, kita coba cara yang ini. Ini saya clear dulu Bapak Ibu. Clear, oke. Kita ketik di sini. P dan di bawahnya W. Oke, P, W. Setelah itu kita klik lagi di kolom di bawah JK ini. Pilih lagi data validation, pilih lagi list, terus source-nya kita tidak lagi ketik manual, tapi kita blok di sini. Jadi source-nya kita sabar, ulang. Jadi source-nya kita klik di sini, terus blok di sini, blok. Oke, lepas, klik lagi di sini. Lalu oke. Nah, dia akan tampil di sini. Jadi kalau cara pertama tadi tidak bisa, Bapak Ibu gunakan cara kedua, saya jamin pasti bisa. Yang penting cara pertama tadi di clear all dulu, dihapus dulu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, sebanyak 35 mahasiswa, kita tinggal copy saja, tidak perlu dibuat satu persatu. Kita kopikan dia ke bawah. Oke, sudah. Jadi semuanya sudah jadi dalam bentuk list box. Hal yang sama di jenis kelamin ini kita buat juga untuk di daftar hadir rekapan absensinya ini. Oke, kita buat dulu mulai dari tanggal 1. Tanggal 1, taruh kursor di bawah tanggal 1. Terus kita pilih data validation. Kita pilih data validation ini. Terus setting, kita pilih list. Nah, source. Kalau kesulitan kita ketik source di langkah pertama, kita bisa gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua tadi itu, kita cancel dulu ini. Cara kedua tadi kita ketik dulu di sini. Apa kita mau hadir? Nah, kita mau izin. Sakit. Alpha. Jadi Bapak Mama usahakan yang Bapak Mama ketik di sini tuh harus sama dengan ketik di sini supaya nanti masuk ke fungsinya itu tidak membingungkan. Kalau di sini Bapak Mama buat HISA, di sini juga HISA. Begitu Bapak Mama?
Sekarang kita kembali ke sini. Di bawah tanggal 1 kita taruh kursor, kita klik terus ke menu data, data validation, pilih data validation. Di tab setting kita pilih di allow ini, pilih list. Terus source-nya kita klik di sini, block dia. Nah, setelah itu klik lagi di sini, terus oke. Maka setiap baris atau setiap sel di sini dia akan berubah menjadi list box. Kita hanya boleh memilih dari apa yang sudah ada di sini. Begitu. Ya, data validation. Oke, data validation ini seperti ini Bapak Mama. Oke. Sudah? Sekarang kita kopikan. Kopikan ke sini dan juga kopikan ke bawah. Supaya setiap baris ini dia sudah berubah menjadi list box. Tinggal pilih hadir izin sakit alpa. Sekarang hari efektif. Jadi cuman 26 hari. Kita tulis saja 26 hari. 26 hari. Sekarang ke sini. Nah, ini dia kita mesti memasukkan rumus-rumus cantik di sini. Saya harap Bapak Ibu masih ingat dengan rumus-rumusnya. Rumus yang sangat membingungkan itu. Tetapi saya yakin kita bisa. Oke, kita mulai dengan rumus yang pertama. Rumus. Jadi di Excel ini berisi fungsi-fungsi. Untuk mengawali fungsi, kita harus mulai dengan memasukkan tanda sama dengan. Terus lalu Bapak Mama, sama dengan. Sama dengan.